Ketika kita membaca Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, kita melihat bagian yang merupakan khotbah di bukit yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di hadapan banyak orang. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan identitas yang melekat pada diri murid-muridnya, bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dua hal yang menjadi hal yang sangat biasa yang dimiliki oleh setiap keluarga. Setiap keluarga pasti punya garam, pasti juga punya terang, punya api untuk memasak. Demikianlah Yesus memberikan kepada murid-muridnya identitas yang harus mereka ingat dalam konteks kehadiran mereka di dalam dunia. Jika kita membaca ayat-ayat ini dengan jelas, kita pun melihat bagaimana kehadiran murid-murid Kristus bukanlah tanpa konteks. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak berkata kamu adalah garam saja, tetapi kamu adalah garam dunia. Kamu bukan hanya terang, tetapi kamu adalah terang dunia. Tuhan mengingatkan konteks di mana seharusnya garam itu berada, yaitu di dalam dunia. Demikian juga terang itu hadir di dalam dunia. Seharusnya menjadi Kristen yang seperti apa ketika hidup di dalam dunia ini. Sebelum kita kembali ke Injil Matius pasal yang kelima, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengapa hal seperti ini kerap terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita, bahwa panggilan untuk menjadi kudus, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup berbeda dengan dunia, merupakan panggilan yang juga sangat nyata di dalam kitab suci. Jika kita melihat ayat-ayat seperti Roma pasal yang ke-12 misalnya, kalau kita membaca Roma 12 ayat yang pertama, perhatikan kalimat yang Paulus sampaikan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk menjadi berbeda dengan dunia nyata betul di dalam ayat ini. Di dalam Alkitab, kata dunia seringkali juga dimaksudkan menggambarkan semua nilai-nilai yang menentang Allah. Dunia yang menolak Allah. Karena itu Paulus mengingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi panggilan untuk menjadi berbeda dengan dunia ada di dalam Alkitab. Di ayat yang lain misalnya, kita bisa melihat di dalam kitab Yakobus. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, jika kita membaca ayat yang keempat, Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas digambarkan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ayat-ayat semacam ini ada di sepanjang Alkitab kita untuk menunjukkan bagaimana orang Kristen seharusnya hidup berbeda dengan dunia.
Kita bukanlah orang-orang yang harusnya mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Namun di sisi yang lain, kita juga menemukan ayat-ayat seperti yang kita baca di Injil Matius pasal yang kelima tadi. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita hadir di dalam dunia. Kamu adalah garamnya dunia, kamu adalah terangnya dunia. Kata dunia seringkali dikaitkan juga dengan tempat di mana kita hadir di dalam dunia milik Allah. Jadi di satu sisi dunia bisa menggambarkan semua nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi di sisi lain, Alkitab juga menggunakan kata dunia untuk menggambarkan tempat di mana kita hadir. Di dalam dunia milik Allah. Di dalam situasi inilah saya pikir kita harus benar-benar melihat panggilan orang Kristen di tengah-tengah dunia. Kita ada di dalam dunia, namun seharusnya kita tidak sama dengan dunia. Prinsip inilah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika kita membaca doa yang Dia sampaikan kepada Bapanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Prinsip yang Tuhan Yesus berikan untuk mengatasi kedua tension atau ketegangan ini, jelas sekali Tuhan Yesus mengingatkan bahwa orang Kristen kita ada di dalam dunia. Tetapi kita bukan bagian dari dunia, yang berarti bukan mengikuti nilai-nilai yang menentang dan melawan Allah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan in the world but not of the world. Di dalam dunia, namun bukan bagian dari dunia. Saya pikir inilah yang harusnya menjadi panggilan kita. Kita bukan menjadi exclusive Christianity, tapi mari kita menjadi biblical Christianity. Orang Kristen yang biblikal yang ada di dalam dunia, kita tidak menolak kehadiran kita harus ada di dalam dunia. Tetapi juga kita tidak menjadi sama dengan apa yang dunia lakukan dalam nilai-nilai yang menentang Allah.